Selamat pagi buat kita semua. Halo teman-teman dan Pak Ibal. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Eka Putri Ritonga dari kelas 109. Nah, langsung saja, apa sih itu bakteri? Bakteri merupakan organisme uniseluler, prokaryotik, dan berukuran mikroskopik. Bakteri merupakan organisme dengan populasi terbanyak di bumi yang dapat ditemukan di mana saja, bahkan di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri bakteri. Yang pertama itu bersifat uniseluler, dan yang kedua prokaryotik, yang ketiga berdinding sel, yang keempat ukuran tubuhnya berdiameter 0,1 sampai 1 mikron, dan yang kelima panjangnya 1 sampai 20 mikron, dan yang keenam hanya dapat dilihat melalui mikroskop, dan yang ketujuh atau yang terakhir bakteri bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur bakteri. Yang pertama itu ada dinding sel, memberikan bentuk dan perlindungan pada bakteri. Terdiri dari peptidoglikan pada bakteri gram positif atau lipopolisakarida pada bakteri gram negatif. Yang kedua ada membran plasma, lapisan tipis yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang ketiga sitoplasma, cairan di dalam sel tempat berlangsungnya reaksi kimia mengandung ribosom dan materi genetik. Nah, yang keempat itu ada ribosom, tempat sintesis protein yang tersebar di sitoplasma. Yang kelima ada flagella, struktur seperti ekor yang digunakan bakteri untuk bergerak. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada pili atau fimbriae, struktur mirip rambut yang digunakan untuk melekat pada permukaan atau transfer genetik. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada kapsul atau kapsula, lapisan pelindung di luar dinding sel yang membantu bakteri bertahan dalam lingkungan yang tidak menguntungkan dan melindungi dari sistem imun. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama itu ada kokus, bentuk bulat atau bola. Yang kedua basil, bentuk batang atau silinder. Yang ketiga spirillum, bentuk spiral atau helix. Yang keempat vibrio, bentuk koma atau setengah lingkaran. Dan yang kelima atau yang terakhir filamentous, bentuk seperti benang panjang, sering ditemukan pada bakteri penyebab penyakit jamur. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peran bakteri. Peran bakteri terbagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan, dan yang kedua, bakteri yang merugikan. Masuk yang ke pertama, bakteri yang menguntungkan. Bakteri pada tubuh manusia sebagian besar tinggal dalam usus. Beberapa bakteri penghuni usus seperti E. coli dan Streptococcus membantu kesehatan pencernaan, menyerang patogen-patogen berbahaya, dan membantu dalam mengembangkan sistem kekebalan tubuh. Contoh bakteri baik lainnya yaitu Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini juga hidup di sistem pencernaan manusia dan dapat ditemukan dalam makanan fermentasi. Di bidang kesehatan, bakteri Bacillus brevis berperan dalam pembuatan antibiotik. Tirotrisin. Adapun di bidang pertanian, ada bakteri Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Nah, kita masuk yang kedua, bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia yaitu Vibrio cholerae penyebab kolera, Salmonella typhi penyebab tipes, dan Corynebacterium diphtheria penyebab difteri. Contoh bakteri penyebab penyakit pada hewan yaitu Bacillus anthracis penyebab antraks, Antimonsis bovis penyebab bengkak pada rahang sapi, dan Brucella abortus penyebab brucellosis atau keguguran kandungan pada sapi. Contoh bakteri penyebab penyakit pada tanaman yaitu Xanthomonas orzae yang menyerang pucuk batang padi, dan Pseudomonas solanacearum penyebab penyakit layu pada tanaman terung-terungan.
Nah, kita masuk ke tahap terakhir, cara reproduksi bakteri. Ada dua cara reproduksi bakteri. Yang pertama, reproduksi seksual, dan yang kedua, reproduksi aseksual. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen. Cara reproduksi bakteri ini terdiri dari transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, yang kedua, reproduksi aseksual. Adapun reproduksi aseksual pada bakteri yaitu melalui pembelahan biner. Pertama-tama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri, kemudian bakteri melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan dua sel baru. Ini saja penjelasan saya mengenai bakteri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.